Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengantar usul fikih yang terdiri dari pengertian usul fikih, sejarah perkembangan usul fikih, objek kajian usul fikih, tujuan usul fikih, ruang lingkup usul fikih, dan perbedaan usul fikih dengan fikih. Saya, Rini Puspitasari, akan menerangkan tentang pengertian usul fikih dan sejarah perkembangan usul fikih. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari dua kata, yakni kata usul dan kata fikih. Kata usul memiliki arti dasar, pokok, atau pondasi. Kata usul juga merupakan bentuk jamak dari kata asal yang memiliki arti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Sedangkan kata fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, usul fikih memiliki arti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada suatu usaha merumuskan hukum-hukum syarak dengan dalil-dalilnya yang terinci. Jumhur ulama usul fikih yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan usul fikih sebagai mengetahui kaidah-kaidah kulli atau umum yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah melalui dalil-dalilnya yang terinci. Jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih memiliki arti pengetahuan mengenai kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci. Materi selanjutnya mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode sebelum dibukukan, dan yang kedua, periode pada saat pembukuan usul fikih. Periode sebelum pembukuan terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, dan mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada masa sahabat, fikih telah muncul sebagai produk ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, para sahabat banyak menggunakan kaidah usul fikih, meskipun kaidah-kaidah tersebut ketika itu belum dibukukan sebagai disiplin ilmu. Mereka banyak melakukan ijtihad mengikuti langsung praktek tasyrik dari Rasulullah SAW. Contoh praktek ijtihad yang menggunakan kaidah-kaidah usul fikih pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menerapkan kewajiban membayar zakat dan dalam berdakwah, beliau berdakwah secara bijaksana. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pembagian harta rampasan perang Khaybar, yaitu dengan membagi berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau menetapkan azan sholat Jumat menjadi 2 kali. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamr dengan hukuman orang yang melakukan hadaf. Jadi dapat disimpulkan, pada masa sahabat telah menggunakan ijma, qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah jika hukum sesuatu tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Abu Zahrah, ijtihad para sahabat kemudian mewariskan metodologi yang dijadikan dasar dalam merumuskan usul fikih. Masa tabi'in ditandai dengan munculnya tabi'in, tabi'at tabi'in, serta imam mujtahid. Pada masa ini muncul banyak kejadian baru seperti perselisihan pandangan serta pembangunan material dan spiritual. Semua persoalan tersebut memberikan dampak pada imam mujtahid untuk membuka cakrawala yang lebih luas terhadap lapangan ijtihad. Sumber hukum fikih pada periode ini terdiri dari hukum Allah atau Al-Quran, Rasulnya atau hadis, fatwa dan keputusan sahabat Rasul, dan fatwa mujtahid. Pada periode ini, metode istinbat sudah mengalami perluasan yang pesat dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambahnya wilayah kekuasaan Islam. Masa mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada masa ini terkenal dua tokoh besar imam mujtahid, yaitu pertama Imam Abu Hanifah. Beliau menggunakan metode ijtihad dengan mengemukakan urutan dalil dalam mengistinbatkan hukum, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, fatwa dan kesepakatan para sahabat, fatwa para tabi'in, qiyas, dan istihsan.
Dalam menetapkan keputusan hukum, beliau lebih banyak menggunakan sumber ra'yu. Oleh karena itu, beliau disebut ahlu ra'yi dengan banyak pengikutnya yang disebut ulama mazhab Hanafiyah. Yang kedua, Imam Malik Ibnu Anas. Beliau merupakan mujtahid besar ahli hadis yang diikuti oleh kelompok besar, yakni mazhab Malikiyah. Dalam ijtihadnya, beliau menggunakan dua metode, yakni berdasarkan pada kitab Al-Muwatta dan ijtihad para sahabat. Periode pembukuan usul fikih. Pada periode ini muncul ulama bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau menggagas secara sistematis dan membukukan ilmu usul fikih. Beliau mengkodifikasi kaidah-kaidah dan bahasa-bahasa dalam ilmu usul fikih dengan merujuk pada dalil dan uraian yang mendalam. Hasil kodifikasi yang beliau lakukan memunculkan sebuah kitab besar yang bernama Kitab Ar-Risalah, yang merupakan kitab pertama dalam ilmu usul fikih yang sampai sekarang dapat kita pelajari. Masa pembukaan usul fikih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bersamaan dengan masa perkembangan ilmu pengetahuan keislaman, di mana pada saat itu merupakan masa keemasan Islam yang dimulai pada masa Harun ar-Rasyid, khalifah kelima dinasti Abbasiyah, sampai pada putranya yang bernama Al-Ma'mun. Dalam perkembangannya, kitab Ar-Risalah menjadi bahasan yang luas oleh para ulama usul fikih, di antaranya dalam bentuk syarah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ilmu usul fikih tidaklah menjadi ilmu besar secara langsung, tetapi sedikit demi sedikit berkembang dan terpencar di sela-sela hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Rizki. Saya akan menerangkan tentang objek kajian dalam ilmu usul fikih. Apa sih yang dimaksud objek itu? Objek adalah suatu perkara atau hal yang menjadi topik pembincangan dari suatu bidang keilmuan maupun dalam bidang yang lain. Nah, di dalam ilmu usul fikih ini sendiri yang menjadi objek adalah dalil sama'i, yaitu dalil yang didengar langsung dari suatu teks. Teks apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana ilmu ini akan berhubungan dengan penetapan suatu hukum yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Kita harus tahu perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas perbuatan dari seorang mukallaf. Sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang penetapan suatu hukum dari perbuatan seorang mukallaf itu sendiri. Contohnya, apa hukum meminum narkoba? Jawabannya adalah haram. Kenapa haram? Kan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang narkoba itu haram. Kita kiaskan saja dengan khamr. Ilatnya adalah memabukkan. Narkoba juga memabukkan, kan? Dapat menghilangkan akal, merusak akal, sehingga dapat melakukan suatu tindakan yang tidak beretika. Khamr jadi sama-sama memabukkan. Jadi narkoba adalah hukumnya haram. Khamr sendiri adalah hukumnya adalah haram. Nah, contoh ini adalah contoh penetapan suatu hukum dari dalil yang belum ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Semoga kita dapat memahaminya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Saya mengambil dari pendapat para ulama. Satu, menurut Abdul Wahab Khalaf, menurut beliau adalah mampu menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat dan mampu memahami nas syariat dan kandungan hukumnya. Dua, menurut Wahbah Zuhaili, menurut beliau adalah memberikan kemudahan kepada para mujtahid untuk
menetapkan suatu hukum syara' amali dengan dalil-dalil terperinci. 3. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari Biek, menurut beliau adalah sampai kepada istimbat dari dalil-dalilnya. Dalam pertanyaan ini, apa sih yang dimaksud dengan mujtahid? Apa sih yang dimaksud dengan istimbat? Mujtahid adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Sedangkan istimbat adalah penetapan hukum dari ijtihad para ulama tersebut yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan dari seorang mukallaf. Guna memperoleh hukum dan dalil yang belum ada di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Nama saya Mutiara Raudatul Jannah. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang ruang lingkup kajian usul fikih. Ruang lingkup kajian usul fikih ada 5. Yang pertama, sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan untuk menggali hukum syara'. Hukum Islam yang biasa digunakan untuk menggali hukum syara' ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang kedua, mencari jalan keluar untuk dalil-dalil yang secara lahiriah bersifat bertentangan. Yang ketiga, pembahasan mengenai ijtihad dan syarat-syarat orang yang melakukan ijtihad atau yang disebut dengan mujtahid. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna ijtihad sebenarnya dan apa saja syarat menjadi mujtahid itu? Ijtihad dalam artian sebenarnya adalah usaha menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan syarat menjadi mujtahid ada 3, yaitu Islam, balik, jujur, dan adil. Yang keempat, pembahasan mengenai hukum syara' sendiri, yang meliputi syarat-syarat hukum syara' sendiri dan juga macam-macam hukum syara'. Macam-macam hukum syara' itu sendiri ada 2, yakni hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang berisi perintah, larangan, atau pilihan untuk seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Contoh hukum taklifi adalah adanya hukum wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang mengatur tentang syarat, sebab, dan atau halangan. Contoh dari hukum wad'i adalah seseorang diwajibkan berhaji jika sudah memenuhi persyaratan haji dan mampu melakukan perjalanan. Yang kelima, membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Fauzia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 932104020. Oke, langsung saja. Perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih dilihat dari pengertiannya adalah ilmu fikih dulu. Ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal, perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsil atau dalil-dalil yang jelas. Kemudian adalah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Dari kedua pengertian tersebut jelas berbeda ya teman-teman. Tetapi dalam maksud itu tujuannya itu sama, untuk menghasilkan hukum-hukum fikih. Dapat ditarik kesimpulan pula bahwa fikih adalah pengaplikasian hukumnya itu atau produk dari hukum. Prosesnya siapa yang berproses? Itu dari usul fikih tersebut. Dalam usul fikih tersebut ada cara atau metode
untuk merumuskan suatu hukum-hukum tersebut. Kemudian, dalam ilmu fikih sendiri membahas tentang hukum terkait suatu masalah, misalnya tentang hukum jual beli, sewa menyewa antara mu'jir atau mustajir, kemudian ada hukum zakat, hukum pinjam meminjam, maupun hukum bagi laki-laki yang memakai emas atau laki-laki yang memakai kain sutra begitu. Misalnya juga hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Itu misalnya wajib gitu hukumnya, nanti disebutkan juga ada dalil-dalilnya begitu. Kemudian kalau usul fikih membahas tentang hukum, jenis-jenis hukum itu apa saja, misalnya ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, sah, ada juga batil, rukhsah begitu. Kemudian membahas pula tentang jenis-jenis dalil yang disepakati. Jenis-jenis itu dapat dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma, qiyas, dapat pula dari istihlah, istihsan, istihsab begitu. Kemudian yang ketiga ada cara menggunakan dalil. Maksudnya di sini adalah apakah dari Al-Quran dulu, kemudian baru hadis, dari ijma, begitu. Kemudian dalam ilmu usul fikih membahas tentang kriteria orang yang boleh berdalil. Jadi orang yang berdalil itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang tersebut bisa berdalil, begitu. Kemudian dilihat dari tujuannya, perbedaan usul fikih dan fikih adalah usul fikih bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat kuli atau kuliah, atau artinya adalah secara umum atau secara keseluruhan. Sedangkan ilmu fikih bertujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan atau ucapan mu'alaf. Mu'alaf sendiri itu artinya adalah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama dari Allah SWT. Kemudian dilihat dari sifatnya, usul fikih lebih bersifat kebahasaan atau teoritis, sedangkan fikih lebih bersifat praktis begitu. Kemudian dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa usul fikih merupakan dasar pijakan dari ilmu fikih, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih tersebut. Sekiranya cukup dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.